Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflihan Iskandar. Saya ditemani oleh teman-teman saya, Agung Pangestu, Nisrina Nurfadilah, Sohwa Rizkia Rizal. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dari PT Caroen Pokpen Indonesian Tbk dari perspektif investor dan kreditor. Check it out. PT Caroen Pokpen Indonesian Tbk mempunyai nama singkatan di bursa dengan nama CPIN atau CEPIN. Mereka didirikan tanggal 7 Januari 1972 dalam rangka penanaman modal asing dan beroperasi secara komersial pada tahun yang sama. Kantor pusat CEPIN terletak di Jalan Ancol 8 nomor 1 Jakarta. Induk usaha Pokpan adalah PT Sentral Argomina, sedangkan induk usaha terakhir Pokpan adalah Grand Tribute Corporation. PT Caroen Pokpen Indonesia ini bergerak dalam sektor food and beverage dan mereka menjadi salah satu top produk dari makanan olahan yang produk-produknya seperti ini. Data keuangan 3 tahun terakhir di 2018 kita bisa melihat bahwa semuanya mengalami kenaikan dari mulai penjualan neto hingga laba tahun berjalan. Namun di 2019 semuanya mengalami penurunan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa EPS-nya menjadi turun juga. Di 2017 EPS-nya Rp153, di 2018 Rp278, namun di 2019 mengalami penurunan menjadi Rp222. Lalu di laporan posisi keuangannya dari tahun ke tahun semuanya mengalami kenaikan. Selanjutnya ini adalah proyeksi income statement dan balance sheet yang sudah kami buat. Kami memproyeksi bahwa di tahun 2024 net income CEPIN ini bisa mencapai 10 triliun. Nah, proyeksi ini berdasarkan dari laporan keuangan CEPIN tahun 2018 dan 2019. Nah, di balance sheet-nya kita juga memproyeksi bahwa pada tahun 2024 CEPIN, total aset CEPIN bisa mencapai 35 triliun. Rizky, saya akan menjelaskan mengenai kenaikan atau penurunan rasio keuangan PT CPIN pada tahun 2019 dan 2018. 1. Rasio likuiditas. Rasio lancar. PT CPIN mengalami penurunan rasio lancar sebesar 0,38 kali, dan yang kedua rasio quick. PT CPIN juga mengalami penurunan pada rasio quick sebesar 0,24 kali. Selanjutnya ada rasio aktivitas. 1. Perputaran piutang. PT CPIN mengalami kenaikan perputaran piutang sebesar 0,2 kali. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi kredit atau prosedur penagihan perusahaan. Yang kedua, perputaran persediaan. PT CPIN mengalami kenaikan perputaran persediaan sebesar 1,1 kali. Hal ini bisa mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi manajemen persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap. PT CPIN mengalami kenaikan perputaran aktiva tetap sebesar 0,04 kali. Hal ini mengindikasikan peningkatan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, rasio solvabilitas. 1. Time interest earn. PT CPIN mengalami penurunan rasio TIE sebesar 2,29 kali dan mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sembunyi bunga. Yang kedua, utang terhadap aset. Terjadinya penurunan rasio utang terhadap aset sebesar 2%, hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan aset untuk menutupi hutang. Yang ketiga, fixed charge coverage. Terjadinya penurunan FCC di PT CPIN sebesar 2,22 kali yang mengindikasikan penurunan kemampuan perusahaan membayar beban tetap total. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. 1. Laba bersih terhadap ekuitas atau ROE. Terjadinya penurunan rasio ROE sebesar 6,4%. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan laba dari investasi pemegang saham. Yang kedua, laba bersih terhadap aset atau ROA. Terjadinya penurunan rasio ROA sebesar 3,1%. Hal ini mengindikasikan penurunan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba bersih. Dan yang ketiga, laba bersih terhadap penjualan atau net profit margin. Terjadinya penurunan NPM sebesar 2%. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan laba bersih di PT CPIN terhadap penjualan tertentu. Saya Nisrina, dan saya akan menjelaskan analisis perusahaan dari sisi kreditur. Dari rasio total utang dibagi dengan total aset, perusahaan CPIN menggunakan dana dari kreditur sebesar 28,2% di tahun 2019. Artinya, setiap Rp0,282 utang perusahaan dijamin oleh Rp1 aset perusahaan. Jumlah keduanya terbilang cukup rendah dan menunjukkan kondisi bisnis yang sehat secara finansial.
Selanjutnya, dari hasil perhitungan rasio times interest earned, laba operasi perusahaan mampu membayar total beban bunga hingga 13,88 kali lipat atau 13,88 kali lebih tinggi daripada biaya beban bunga pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini, perusahaan tidak terlalu berisiko dan kreditur seharusnya meminjamkan dananya pada perusahaan ini. Kemudian dari perhitungan rasio fixed charge coverage, pada tahun 2019, perusahaan CPIN memiliki laba sebelum bunga, pajak, dan sewa yang besarnya 10,8 kali total beban tetap, yaitu beban sewa dan bunga perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan ini cukup sehat secara finansial. Kemudian pada tahun 2019, CPIN mengalami penurunan rasio lancar dan rasio cepat, yang berarti penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar untuk perusahaan yang normal berkisar pada angka 2, dan rasio lancar pada PT CPIN pada tahun 2018 hingga tahun 2019 lebih dari angka 2, yang apabila dilihat dari sisi kreditur adalah hal yang baik karena perusahaan cenderung bisa memenuhi kewajiban utang lancarnya yang jatuh tempo pada 12 bulan ke depan. Pada rasio quick terjadi penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, dan hal ini bisa menjadi hal yang baik bagi kreditur karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya, kewajiban jangka pendeknya meningkat pula. Berdasarkan penjelasan rasio di atas, sebagai kreditur kami bersedia untuk meminjamkan dana kami kepada CPIN. Walaupun terjadi peningkatan penjualan pada tahun 2019, namun rasio profitabilitas menunjukkan penurunan dari tahun 2018 ke 2019. NPM yang sudah kecil pada tahun 2018 mengalami penurunan hampir 25%. Rata-rata NPM pada industri ini adalah 10%. Hal tersebut juga berakibat turunnya return on equity dan return on asset CPIN pada tahun 2019. Dapat disimpulkan, pada tahun 2019 perusahaan CPIN gagal meningkatkan keuntungan perusahaan dengan modal yang ada. Walaupun secara proyeksi keuangan CPIN memiliki potensi kenaikan NPM yang tinggi, kami sebagai investor tetap memperhatikan kinerja perusahaan pada saat ini dalam meningkatkan keuntungan, yang tentunya mencerminkan kinerja perusahaan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami sebagai investor akan mempertimbangkan berulang kali untuk berinvestasi di perusahaan CPIN. Untuk saat ini mungkin kami akan mencoba mencari perusahaan lain dalam sektor yang sejenis, tapi dengan kinerja yang lebih baik.